Sejumlah tamu telah saya undang dalam Back to BDM. Mereka saya ajak bicara soal bangsa, soal tokoh idola, dan soal tantangan bangsa. Mereka punya pandangan yang berbeda soal tokoh idola. Tapi nama Soekarno, nama Hatta banyak disebut. Faisal Basri misalnya menyebut tokoh idolanya adalah Hatta. Kita coba simak pandangan Faisal Basri. Soal Bung Hatta dan buku itu ya Mas ya. Kan kami sudah kehilangan tipis sekali asanya tentang pemimpin sekarang ini. Kemewahan jadi nomor satu gitu ya. Ditunjukkan gitu-gitu. Ini masalah pilihan hidup gitu. Jadi pemimpin-pemimpin yang kami cantumkan di buku itu ada 23 tokoh. Itu adalah pemimpin yang punya kesempatan untuk kaya. Dengan cara yang halal sekalipun. Tokoh-tokoh yang disebut itu punya kesempatan untuk kaya. Tetapi mereka tidak memanfaatkan jabatannya untuk menjadi kaya. Sudirman Said, mantan Menteri ESDM, juga mengungkapkan kekagumannya kepada sosok seperti Muhammad Hatta, proklamator, dan juga kemudian sosok seperti Soekarno dengan segala pertimbangan yang disebut oleh Sudirman Said. Saya kagum sama Habibie dalam urusan presiden. Tapi saya juga mengagumi kehebatan Bung Karno ketika membangun nation gitu. Tidak ada orang yang seharismatik beliau untuk mengatakan Indonesia adalah hebat gitu. Pak Harto jasanya adalah membuat ekonomi kita menjadi baik dan membuat orang-orang kayak saya, orang desa itu bisa sekolah gitu. Semua presiden punya jasa gitu. Tapi kalau saya harus menyebut Bung Hatta barangkali salah satu yang saya idolakan. Banyak yang mengkritik kelemahan Bung Hatta itu moralis, dan moralis sering ngalah gitu. Tapi beliau adalah seorang pemikir, seorang administrator yang baik dan menjadi pengimbang dari flamboyannya Bung Karno kan. Ada lagi cendekiawan Sukidi, cendekiawan dari Muhammadiyah, lulusan dari Harvard University, yang menempatkan Soekarno sebagai tokoh yang diidolakan. Selain sebagai penggali Pancasila, Soekarno adalah tokoh yang meletakkan fondasi bangsa. Soekarno? Iya. Kenapa? Pertama, dialah yang meletakkan ideologi Pancasila itu sendiri. Dan dari Soekarno, saya belajar tentang bagaimana seorang founding father yang meletakkan fondasi negara secara brilian. Tokoh-tokoh bangsa ini tentunya menjadi inspirasi bagi kita semua. Bagaimana kemudian kiprah dan jasanya membangun negeri ini. Dan ada baiknya memang generasi muda juga mempunyai tokoh-tokoh impian yang selalu menjadi inspirasi, selalu menjadi panutan bagaimana kemudian kita berbuat dan kita membangun negeri. Bagaimana dengan Anda?